Oke, halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Ronan Erik. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang I2C atau Inter-Integrated Circuit. Video ini saya buat dalam hal pemenuhan tugas mata kuliah perangkat antarmuka yang ada di Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Langsung saja, sebelum kita masuk ke apa itu I2C itu sendiri, mari kita lihat apa yang akan saya bahas di video saya kali ini. Yang pertama adalah arti dari serial port, kemudian definisi dari I2C itu sendiri, kemudian bagaimana I2C itu bekerja, kemudian kelebihan dan kekurangan dengan menggunakan I2C. Seperti yang kita tahu, dalam perangkat antarmuka dapat berupa komputer sebagai hardware, atau dapat diartikan sebagai proses pengiriman data dan tampilan sebuah sistem agar dapat dilihat oleh kita sebagai manusia. Komputer sebagai hardware pada sistem antarmuka jelas memiliki beberapa terminal atau port yang dapat berupa serial port ataupun parallel port. Nah, seperti yang kita lihat pada layar di mana ada dua buah komputer, di mana komputer satunya mengirimkan data 8 bit, datanya contohnya 11000110 ke komputer satunya. Jadi, ada proses komunikasi antar dua perangkat dengan menggunakan jenis port tertentu. Langsung saja kita masuk ke yang pertama adalah serial port. Serial port sendiri disusun secara seri dan data dikirimkan secara berurutan, hanya satu bit yang dikirim dalam satu satuan waktu. Jadi, di sini datanya dikirimkan secara berurutan mulai dari 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Memang serial port ini membutuhkan kecepatan transfer yang lebih lambat, tetapi dengan menggunakan serial port untuk pengiriman data bisa dilakukan secara jarak jauh dan tidak membutuhkan banyak jalur seperti yang ada pada parallel port, yang nanti akan dijelaskan sedikit. Nah, berikutnya serial port sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sinkron dan asinkron, di mana sinkron itu memerlukan clock atau clock dikirimkan secara bersamaan dengan data, sedangkan asinkron tidak memerlukan clock atau clock tidak dikirimkan secara bersamaan dengan data. Kemudian berdasarkan jenis transfer data serial dibagi menjadi tiga, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Simplex sendiri artinya di mana data transfer hanya berlangsung satu arah. Jadi contohnya itu adalah transfer data dari sensor. Sedangkan half duplex di mana data dapat dilakukan transfer dua arah namun tidak secara bersamaan. Contohnya seperti walkie-talkie dan sebagainya. Sedangkan full duplex di mana data dapat ditransferkan secara dua arah dan dapat ditransferkan secara bersamaan. Contohnya adalah telepon. Nah, jadi nanti yang akan kita bahas di sini adalah I2C, di mana I2C itu sendiri memerlukan clock sehingga termasuk sinkron, dan I2C itu bisa melakukan transfer dua arah tetapi tidak secara bersamaan sehingga masuk ke half duplex. Nah, berikutnya adalah parallel port, di mana parallel port mengirimkan data sekaligus dalam satu waktu sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat dari serial port. Tetapi parallel port membutuhkan port yang lebih banyak. Dan pada transfer data melalui parallel port tidak bisa dilakukan sejauh transfer data yang dilakukan oleh serial port. Jadi bisa kita lihat datanya langsung ditransfer sekaligus 8 bit dalam satu waktu, tapi membutuhkan port yang lebih banyak. Oke, berikutnya langsung saja kita masuk ke apa itu I2C. Oke, kita masuk ke berikutnya, yaitu apa itu I2C atau Inter-Integrated Circuit. Nah, Inter-Integrated Circuit itu sendiri merupakan komunikasi serial yang tersusun atas dua kabel atau two-wire interface dengan kecepatan rendah. Nah, I2C itu sendiri dikembangkan oleh Philips Semiconductor di tahun 1982 dengan tujuan awal yaitu digunakan pada industri televisi. Nah, I2C itu sendiri bisa digunakan sebagai receiver atau penerima yang memungkinkan terjadinya integrated circuit
agar antar televisi bisa saling berkomunikasi. Nah, I2C itu sendiri bisa digunakan sebagai microcontroller atau microkomputer sensor dan lain sebagainya. Nah, I2C itu sendiri terdiri dari dua kabel seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana kabel pertama yaitu SDA atau sebagai data dan SCL sebagai clock, serta dua kabel lainnya yaitu grounding dan daya atau power. Nah, I2C standar memiliki kecepatan counter atau kecepatan clock yaitu 100 kHz. Kemudian dalam I2C fast mode bisa mencapai 400 kHz yang mulai ada di tahun 1992. Kemudian high speed mode bisa mencapai 3,4 MHz yang ditemukan pada tahun 1998. Kemudian ultra fast mode yang bisa mencapai 5 MHz di tahun 2012. Nah, I2C itu sendiri biasa disebut juga I2C atau IIC atau Inter-Integrated Circuit. Kemudian ada juga yang mengatakan TWI atau Twin Wire Interface yang merupakan bagian dari I2C. Ada juga SM bus yang merupakan bagian dari I2C juga yang ditemukan oleh Intel di tahun 1995. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, I2C terdiri dari daya yang bernilai 3,3 atau 5 volt DC, kemudian SDA sebagai data line, kemudian SCL sebagai clock line, kemudian ground. Nah, VDD atau daya dengan data line dan clock line masing-masing dihubungkan dengan penghubung pull up resistor atau resistor penghubung antara daya dengan data line dan daya dengan clock line. Nah, pada I2C bus communication ini memiliki master dan slave, di mana master bekerja untuk mengirimkan informasi ke slave, apakah slave tersebut harus bertindak apa, apakah membaca data atau menulis data. Jadi masing-masing slave memiliki address tertentu, karena pada I2C bisa digunakan beberapa slave. Nah, masing-masing slave memiliki alamat tertentu, address tertentu, sehingga pada saat master memberikan alamat tertentu, misal kepada slave tertentu, slave tersebut bisa bersiap-siap apakah master tersebut mengirimkan informasi untuk membaca atau menulis. Jadi slave tersebut sudah bisa mempersiapkan diri atau memberikan informasi ke master bahwa slave tersebut sudah ready. Nah, bila slave tersebut tidak ready, bisa saja dikarenakan slave tersebut sedang membaca data lainnya atau dan lain sebagainya. Nah, bisa juga terdiri dari beberapa master, namun dua master tidak bisa bekerja sekaligus pada suatu waktu secara bersamaan. Nah, jadi satu master bekerja, baru master lain bisa bekerja, sehingga dua master atau beberapa master tidak bisa bekerja dalam satu waktu secara bersamaan. Nah, bila I2C itu sendiri terdiri dari beberapa slave, maka disebut multi-slave. Nah, karena yang kita gunakan sebagai contoh sebelumnya itu 8 bit data, di mana slave-nya memiliki 7 bit address. Jadi I2C yang memiliki 7 bit address bisa mencapai 128 device atau 128 slave, sehingga disebut multi-slave. Nah, I2C bus communication yang pertama di sini, master tidak memiliki alamat seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di mana slave yang memiliki alamat tertentu dan master memulai komunikasi tersebut. Jadi master yang menginisiasi clock untuk mengcounter. Nah, master memulai komunikasi tersebut. Ini master initiate communication. Kemudian slave use a unique 7-bit address, sehingga bisa mencapai 128 device maksimum. Kemudian several slave
addresses are reserved by NXP. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, I2C ini ditemukan oleh Philips di tahun 1982, Philips Semiconductor, di mana sekarang namanya adalah NXP. Kemudian, some I2C devices can be configured for multi-port address. Oke, bisa banyak alamat. Kemudian, ada juga 10 bit address yang bisa memungkinkan untuk bekerja dalam lebih banyak device. Kemudian, nah di sini ada contoh proses data yang dilakukan oleh I2C itu sendiri, di mana I2C memiliki kondisi start yang terjadi bila SDA bernilai low, kemudian beberapa saat kemudian clock bernilai low. Kemudian setelah proses start dimulai, master akan memberikan alamat slave. Sehingga di sini ada 7 buah alamat slave, 7 buah address, 7 bit address. Jadi slave dengan alamat tertentu tersebut bisa mengetahui, oh ternyata master memanggil slave tersebut untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, tindakan tersebut bisa berupa write atau read, di mana read bernilai 1 atau write bernilai 0. Nah, di sini tuh hanya simulasi. Misalnya clock-nya mengcounter, jadi ketika clock-nya mengcounter, SDA-nya juga ikut mengcounter. Nah, jadi sebenarnya di sini itu terdiri dari 8 bit, tetapi bit terakhir itu digunakan untuk informasi read atau write, sehingga alamatnya terdiri dari 7 bit address, 7 address bits. Jadi ketika master sudah menginformasikan alamat tertentu kepada slave tersebut untuk melakukan suatu tindakan, maka slave tersebut akan memberikan feedback ke masternya, memberitahu, oh apakah slave tersebut sudah ready untuk diberikan data, informasi data, sehingga bernilai 0 atau acknowledge. Bila slave tersebut tidak siap untuk menerima informasi data, maka akan bernilai 1 atau not acknowledge. Nah, di mana bisa saja slave tersebut dalam keadaan sibuk atau sedang mengolah data lainnya dan lain sebagainya. Nah, ketika master sudah menerima informasi dari slave bahwa slave tersebut siap untuk menerima data, maka akan dikirimkan data. Yang sebagai contoh di sini data 8 bit. Kemudian setelah data dikirimkan oleh master, kemudian diterima oleh slave, kemudian slave juga memberikan feedback kembali ke master, memberitahu apakah slave sudah membaca data tersebut atau menulis data tersebut, sehingga informasi kembali diterima oleh master dan diketahui oleh master bahwa slave tersebut sudah membaca data atau menulis data, di mana di sini bernilai 0 atau acknowledge. Nah, bisa saja bernilai 1 atau not acknowledge, di mana slave gagal membaca data, yang bisa terjadi ya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, apakah slave tersebut busy atau dan lain sebagainya, dan kondisi lain sebagainya. Nah, kemudian setelah proses ini selesai, maka akan terjadi proses stop. Nah, di mana clock bernilai high, kemudian beberapa saat kemudian data bernilai high. Nah, dimana kondisi ini merupakan kondisi stop bagi proses komunikasi I2C ini. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan I2C itu sendiri seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di mana I2C itu hanya memiliki dua pin saja sebagai clock dan data, sehingga keuntungannya itu tidak memerlukan port yang banyak. Kemudian addressing built-in, jadi sudah ada addressing masing-masing dari slave yang ada pada I2C. Kemudian ubiquitous, atau I2C ini tersebar luas di mana-mana karena umum digunakan. Kemudian disadvantage dari I2C itu sendiri, yang pertama adalah half duplex, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi I2C itu hanya bisa bekerja berkomunikasi dua arah, namun tidak secara bersamaan.
jika terjadi komunikasi secara bersamaan, maka data tersebut akan bertabrakan. Kemudian seperti yang kita tahu, kecepatannya rendah, hanya 400 kilobit per second atau 400 kbps. Namun ada juga I2C yang memiliki komunikasi kecepatannya lebih di atas itu. Kemudian careful consideration of hardware, jadi hati-hati karena data tersebut bisa saling bertabrakan, sehingga bila data tersebut saling bertabrakan akan collide. Kemudian more complicated than SPI atau UART yang tidak kita bahas di sini. Jadi sebenarnya I2C itu prinsipnya itu lebih rumit dari SPI atau UART. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, I2C itu bisa sebagai mikrokomputer sensor, misalnya sebagai contoh sensor kelembapan yang bisa menggunakan konsep I2C yang memiliki 4 buah konektor, kemudian UV sensor atau LED display, atau juga bisa menggunakan LED display yang tidak kompatibel dengan I2C tapi memiliki converter agar bisa dihubungkan dengan I2C, sehingga banyak sekali kegunaan I2C itu sendiri. Oke semuanya, terima kasih karena telah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang telah menonton. Sekian video saya kali ini, terima kasih.